Tiga, dah. Mungkin Askia langsung dimulai aja. Ini langsung mulai aja. Ya, oke. Dari record, dari record. Kayak sebelumnya. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, kenalin nama aku Askeri Farsyana dan partnerku. Muhammad Arif Bila. Oke. Kami di tiga sisi em, sedang em, melakukan penelitian untuk memenuhi kebutuhan di mata kuliah user experience. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Dari Boleh dari Siapa dulu? Nailul atau dari Nopal. Oke. Saya dulu aja. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Boleh, Nailul boleh. Askia Rahman eh, dari Universitas Telkom, jurusan D3 Sistem Informasi. Baik, perkenalkan nama saya Novel Prasetya dari Universitas Telkom University dan juga dari eh, jurusan Dedikasi Informasi ya. Sebelumnya makasih udah bersedia di wawancara kami. Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaannya ya. Em, Sebelumnya, platform digital apa sih yang pernah kalian gunakan dan waktu ngegunain platform tersebut? Mungkin boleh dijawab dari Nopal dulu atau Nailul. Platform ini ya apa? Edukasi ya. Apa? Tadi Eh pertanyaannya kurang denger. edukasi itu Oke. gimana tadi? Platform digital apa yang pernah diikutin? Dan boleh diceritain nggak pengalaman kalian waktu ngegunain platform tersebut? Oke. Platform digital ini edukasi maksudnya ya. ya sosial Platform online gitu. pembelajaran, mungkin Oke. kayak Ya, kursus gitu. kalau kalau aku sih pernah Gimana ya? make di coding ya. Coding nggak? Ya, ya, pernah dengar? Coding kan codingan ya. Iya. Waktu itu aku belajar untuk eh bukan mata kuliah apa namanya mata pelajaran di sekolah waktu SMK. Nah aku tuh suka di coding karena tuh dia itu sertifikatnya tuh cukup terkenal juga di kalau misalkan lulus dari di coding itu dapat sertifikat yang lumayan berguna buat cari magang gitu, cari PKL. Jadi kemarin tuh aku disuruh buat ngambil sertifikat di coding kayak gitu. Alasan aku suka sih gara-gara sertifikatnya bagus kayak gitu. Enjoy aja ya. Boleh, Nailul? Kalau aku sendiri untuk platform yang pernah dipakai salah satunya itu Ruang Guru. Hmm. eh karena emang pertama kenapa pakai Ruang Guru karena rekomendasi dari temen sama dari keluarga sih. Terus juga kayaknya pas Ruang Guru baru rilis di Indonesia itu kayaknya baru pertama kali ya yang ada kayak video pembelajaran materi gitu ya, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak Nah salah ya. jadi Oh, iya. Iya, kayak. tertarik dari itunya sih. Terus emang karena aku orangnya juga kalau pembelajaran tuh emang visual banget, jadi dengan adanya video pembelajaran kayak gitu sih memudahkan banget. Terus ada satu lagi nggak tahu ini termasuk platform edukasi atau enggak, eh Duolingo. Dia kan buat Oh, bahasa ya. ya Duolingo termasuk kok. Ya, ya. Cuman karena nggak tahu kenapa sekarang Duolingo jadi kayak gitu. Cuman menurut aku sendiri Duolingo cukup apa menarik sih karena dia sistem pembelajaran buat bahasanya itu interaktif kan. Ya, interaktif banget ya. Ya, jadi lebih mudah untuk mengerti kayak gitu. Oh, oke.
alasan kalian lebih platform tersebut dibandingnya. Kayak aku dulu aja ya. Boleh? Oke, kenapa pilih Ruru? Karena yang pertama aku udah bilang itu kalau nggak salah ya itu pertama pertama ada apa sih kayak pertama kali aplikasi menyediakan video pembelajaran eh, secara online gitu. Oh, Satu, sistem pembelajarannya interaktif. Jadi lebih menarik kayak gitu sih. Hai. Boleh dilanjut novel. Tadi pertanyaannya gimana? Alasan lebih memilih platform tersebut dibandingkan platform lain. Oke, tadi kan aku bahas codingan ya. Codingan tuh kan ada Hmm. banyak, ada Coursera, ada di coding. Kenapa pilih di coding daripada yang lain? Itu juga kemarin tuh aku pilih di coding karena ada trial gratisnya. Jadi eh, karena aku di sekolah kan udah belajar, kemarin tuh aku belajar ini kan apa buat pemrograman web gitu. Nah, jadi pas aku ngambil trialnya itu, aku bisa langsung ngambil sertifikat. Jadi langsung belajar, nge-skip pelajaran dan langsung ngambil sertifikatnya. Jadi ada trial gratisnya gitu. Kode Coursera kan lebih umum ya. Jadi nggak ada Oke. nggak ada trialnya maksud saya, nggak ada trialnya. Hmm. Oke. Waktu kalian ngegunain platform itu dan boleh diceritain mungkin kendalanya kayak gimana dan cara kalian. Gimana gimana? ini menurut gua Putus apa? ya? Ya agak agak putus-putus. Sorry, sorry, sorry. Eh, Sebelum ini kalian pernah ngalamin kendala nggak sih waktu pakai platform itu dan boleh diceritain nggak kendalanya itu kayak gimana dan cara kalian ngatasin kendala itu tuh gimana? Dari aku dulu ya. Hmm, boleh Kalau boleh. kendala sih Ya. mungkin kesusahan dalam materi sih. Kesusahan dalam materi dan salah satunya tuh dengan cara aku eh, ada forum diskusi kan kode-coding itu. Nah, aku sih cari di situ, cari di forum diskusinya. Banyak banget pengguna juga, pengguna lain, mahasiswa lain yang juga berdiskusi di situ. Jadi bisa berguna banget lah buat forum diskusi itu, buat apa namanya, membantu pembelajaran gitu. Oke. Dan boleh dilanjut Nailul. Kalau aku sendiri ya untuk ruang guru, aku udah lupa sih apa kendalanya apa. Cuman kalau nggak salah inget kayak pas aku mau buka video pembelajaran itu apa nggak ngeload gitu loh. Jadi nggak ke play videonya gitu loh. Berarti kendala teknis ya. Ya ya padahal kalau dilihat dari internetku pas itu aman-aman aja sih. Jadi kayak nggak ke-load aja gitu videonya. Hmm. Paling cuma itu Biasanya doang sih. cara ngatasinnya gimana? Cara atasinnya ya nggak belajar. Oke, oke. Nggak belajar. Berarti Kalau belajarnya untuk di lain ya waktu ya. di lain waktu ya. Tapi Oke. kalau kalau di Duolingo sejauh ini masih aman-aman aja sih. Nah, oke. Terus metode pembelajaran kayak apa sih yang paling ngebantu kalian buat memahami materi materi yang kalian pengen pelajari gitu? Aku dulu ya. Oke, Ya metode boleh. pembelajaran karena aku orangnya visual, jadi harus ngelihat Hmm. sesuatu gitu. Mau gambar, mau video, kayak gitu. Jadi aku orangnya harus ngelihat sesuatu. Kayaknya kalau terus juga kayak misalnya ada hmm, study group, Hmm. study group atau kayak komunitas pembelajaran gitu, kayaknya aku lebih mudah kayak gitu deh. Kalau untuk metode pembelajaran. Visual. Oke. Kalau dari saya Mungkin sendiri, boleh gimana gimana? Ini nge-lag siapa ya? Terus putus. lanjut.
Boleh, boleh Eh, dilanjut, dilanjut. nah ya, kalau dari aku tuh, kalau dari aku, eh kalau untuk pembelajaran tuh lebih suka yang praktik ya. Jadi kalau kemarin aku tuh kan di coding itu based on project. Jadi ya kita buat project sesuai sama yang di eh, pelajarinya gitu. Jadi ya bisa buat contohkan juga kalau misalkan buat bikin project lain. Jadi ya aku tuh lebih suka based on project lah gitu. Berarti lebih suka yang project yang asah ini ya kemampuan. Ya kurang lebih. Oke, makasih. Sebelumnya maaf banget kalau putus-putus, emang sinyalnya di sini rada ini ya, rada kurang. Mungkin dilanjut sama Arif selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Silakan Arif. Ini kita enjoy aja ya. Jangan tegang-tegang banget. Oke, aman aja. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku bakal ngejelasin dulu nih, Eduvista itu apa sih? Oke, jadi Eduvista itu suatu platform pembelajaran digital yang memberikan akses mudah ke dalam pendidikan yang lebih interaktif, terus fleksibel, dan juga harganya itu terjangkau. Jadi nanti user ini atau pengguna ini dapat meningkatkan keterampilan itu bisa dari materi yang ada, yang telah tersedia, terus video pembelajaran, dan juga nanti ada quiz-quiz. Nanti juga user itu dapat sertifikat juga kalau udah selesai ikut programnya. Oke, mungkin itu langsung masuk aja ya ke soalnya. Oke, nih untung jika nanti diluncurkan platform pembelajaran digital seperti Dovista, kira-kira pembelajaran digital apa sih? Sorry, sorry, sorry. Kira-kira fitur apa aja sih yang wajib ada dan fitur itu ngapa penting gitu? Untung mungkin untuk Mas Nail dulu yang jawab. Fitur apa yang penting yang harus ada di platform pembelajaran di Vista ini ya? Oke, menurut aku sendiri dari yang pernah aku coba di aplikasi-aplikasi yang lain, kayaknya fitur menurut aku sendiri statistik apa? Statistik user deh kayaknya. Perkembangan user. Oh, jadi kayak progres Satu, gitu ya? habis itu dia kayak progres gitu benar. Terus mungkin pengingat jadwal pengingat pembelajaran gitulah. Notifikasi pengingat ya itu. Iya. Jadwal sama notifikasi. Oke, Habis itu hmm, apa lagi ya? Oh, pembelajarannya harus yang interaktif kalau bisa. oke, berarti ya interaktif ya berarti ya. Oh, ini satu lagi deh, forum diskusi. Oke, forum. Oke, mantap. Ya, udah. Oke, untuk Mas Tofal mungkin. Kalau dari aku sendiri, fitur yang kemungkinan bakal berguna tuh apa ya? Fitur kayak rangkumannya gitu loh. Jadi misalkan, tapi rangkumannya bukan rangkuman yang sekedar materi doang, jadi sekedar rangkuman itu yang ada apa bahasanya? Apa sih namanya? Ada hyperlinknya gitu. Jadi ya bisa ngirim rangkuman itu bisa ngirim ke setiap materi-materinya gitu dari setiap rangkumannya. Nanti bakal berguna banget karena dari pengalaman aku tuh susah banget buat ngerangkum materi apalagi yang udah banyak gitu kan. Nah, kalau ada rangkumannya dan rangkuman itu juga apa namanya ada hyperlinknya gitu buat ngirim ke setiap materinya. Dan yang pernah aku coba tuh ada rangkumannya di coding tersebut. Cuman dia itu aku juga rada kadang-kadang pusing. Nah, ini rangkumannya itu dari mana sih? Dari mana sih? Dari mana sih? Aku kadang bingung. Jadi ya kalau bisa ada hyperlinknya menuju materi masing-masing. Itu ya, kurang lebih. Oke, itu Hmm. baru dengar sih ada kayak gitu ya fiturnya. Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya tuh jika Eduvista ingin menjadi platform yang ideal, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Eduvista itu supaya Eduvista itu bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi pengguna? Mungkin boleh dari Mas Nailul.
Apa tadi? Eh, Jika Eduvista ingin menjadi platform yang ideal, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu, supaya Edivisa itu dapat jadi lebih menarik dan bermanfaat bagi pengguna. Ntar aku mikir dulu. Coba Nopal duluan deh. Oke, oke. eh, Mungkin dari segi sertifikat ya, sertifikatnya bisa lebih di apa namanya diperbagus. Jadi ya bisa bermanfaat loh gitu. Jadi kalau kita habis lulus dari sertifikat, mungkin bisa jadi eh, bahasanya tuh akomodasi nilai atau akomodasi SKS gitu. Kalau buat mahasiswa atau mungkin bisa buat jadi membantu juga buat cari 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 PKL buat yang SMK dan juga cari magang gitu. Jadi ya Sertif- memperbagus kualitas sertifikat sih menurut saya. Oke, sertifikat ya. Biar sertifikat punya power ya. Oke, mungkin untuk Ya, Wes Nailul. eh Hampir mirip sih kayak sertifikat. Sertifikat bener sih, sertifikat tuh penting banget. Terus mungkin dari segi ini sih apa namanya, sumber pembelajaran kayak misalnya ada video pembelajaran, kayak ada, pasti ada guru dong, ada yang menyampaikan dong. Ya. Nah itu harus yang bagus lagi gitu, jangan yang ecek-ecek gitu lah. Oh, gurunya tuh yang profesional ya mungkin ya. Paling itu doang sih Pengajarnya ya. yang baru kepikiran, itu doang. Ya, pengajarnya betul. Oke, selanjutnya. Oke. Kira-kira ada saran nggak nih untuk meningkatkan pengalaman belajar digital supaya lebih efektif dan menyenangkan? Mungkin dari Mas Nailul atau Mas Noval dulu. Meningkatkan meningkatkan pengalaman belajar ya. Ya, Aku kepikiran sih kayak ntar user tuh kan, metode pembelajaran orang kan beda-beda ya. oke. Nah, Ya, aku beda-beda. kira misalnya Eduvista ini menyediakan semua eh, metode-metode pembelajaran gitu loh. Maksudnya tuh Ada gimana yang itu? misalnya ada yang suka interaktif, ntar ada pilihannya misalnya interaktif. Oh, oke, oke. Gimana ya jelasinnya ya? Ya, jadi misalnya ada yang Hmm, suka video offline, ya jadi kayak gitulah disediain pokoknya. juga Ngerti video kan? offline gitu ya. Ya Tapi kayak gitu. agak ribet Terus itu ya, misalnya, Bang. ya kan saran, kalau bisa ya Iya. bagus, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, Ya apalagi paling itu, itu Bang? doang sih. Itu doang. Oke, mantap, Mas. Oke, untuk Novel gimana, Mas Novel? untuk pembelajaran ya mungkin bisa dibuat video interaktif. Jadi ya jangan video interaktif. Gimana ya kalau pengalaman saya coding itu mungkin dari segi mentornya sih bisa lebih apa namanya? Kalau misalkan ada mentor itu bisa banget gitu ya. Jadi ada bahasanya Eh, gimana ya gimana, nyebutnya ya? gimana? Mentor, Saya misalnya juga bingung. mentor. Hmm, Mentor profesional gitu. Oh, ini kayak lebih dikasih terbuka ya gitu mentor, sama mentor lah. sama ininya. Gimana bahasanya? Terbuka sama usernya gitu, sama Eh gimana, gimana? Iya, Gimana, jadi Mas? ya interaktif lah antara antara apa namanya antara pengguna sama mentornya gitu. Oke. Jadi biar Kalau nggak, Kayak ini, kayak ya, kayak video call pal. Kanoval kayak ya video call. apa namanya ya begitulah nggak ke orang lebih lah. Jadi kayak ada mentornya gitu deket yang ya bisa gitu ya, membantu. dekat gitu ya. Nah, Maksudnya bisa kayak dibilang gitulah ya. akrab gitu ya. Mm-mm. Oke, ada saran lagi mungkin atau cukup? Mungkin dari aku segitu aja sih dulu. Oke, mungkin Mana kita ya? tutup aja ya. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita. Oke, makasih banyak nih udah mau diwawancara Mas Nopal dan Mas Nailul, dan udah mau berbagi pengalaman juga. Oke, mungkin sebelum ditutup kita bakal ngasih info sedikit. Jadi kita nanti bakal ngadain giveaway kecil-kecilan gitu.
untuk orang-orang yang telah diwawancarai gitu. Jadi kalau emang terpilih nih kalian nanti dapat hadiah gitu. Gimana Skia ininya? Coba paling di ini aja sih random ya. Jangan Kita dong. pakai sistem spin biar adil. Oke, spin. Siap. Oke, mungkin kita tutup dulu bentar ya.